Oke, gue udah lama banget gak cerita horor. Gue udah punya segudang cerita horor yang akan gue ceritain. Tapi malam ini gue akan cerita yang paling serem, karena ini kejadian yang dialami langsung oleh kakak kelas dari temen gue. Ini pas banget nih, cuaca mendukung. Ini sekarang jam 00.33. Rumah gue sepi, ada suara rintik-rintik air, kayak horornya dapet banget ya. Emang semua orang rumah sepi lah, jam 1:30 malam rumah siapa yang rame? Bukan rumah doang, Min. Suatu hari kakak kelas ini lagi dapet atau lagi head. Nah, sebelum tidur dia mau bersih-bersih dulu nih ke kamar mandi yang posisinya itu di lantai bawah kamarnya, atas kamar asramanya. Temen-temennya ini udah pada mau siap-siap mau tidur. Nah, dia sendiri nih ke kamar mandi. Gue nggak tahu ini emang pemberani abis gitu kan, strong woman do bungsun, enggak dong, itu drakor. Ya pokoknya dia ke kamar mandi. Pas masuk sepi, kamar mandinya tuh bener-bener nggak ada orang, cuma dia doang. Masuklah ke bilik kamar mandi, bersih-bersih segala macem. Terus dia nggak dengar ada suara gayung juga di kamar mandi sebelah dia, di kamar mandi sebelah dia, bilik kamar mandi sebelah dia. Terus dia mikir, oh ada temen gue nih. Terus dia sempat manggil di situ. Dia pikir ini temennya. Dia manggil nih namanya. Gue nggak nanya namanya siapa ya. Pokoknya kita sebut aja B lah. B, lo mandi juga gitu. Gak ada suara sautan. Terus dia kayak, ya udah lanjutin mandinya, terus nggak berpikiran yang aneh-aneh. Nah, setelah keluar dari kamar mandi, dia penasaran dong si temennya ini udah selesai mandi atau belum. Dilihatlah bilik kamar mandi sebelahnya. Pas dibuka, nggak ada. Dibukain tuh atu-atu bilik kamar mandi, nggak ada siapa-siapa. Sampai kamar mandi cowok, nggak dong, kejauhan ngapain. BTW kalau si kakak kelas ini denger sampai kamar mandi cowok, kupingnya tajam bener. Kuping gue yang sering gue buat nguping gibahan tetangga aja nggak setajam itu perasaan. Udah deh bercandanya udah. Terus pokoknya pas dibuka semua nggak ada siapa-siapa, agak udah mulai berasa nih bulu kuduknya merinding, bulu ketek semuanya udah pada diri. Nah, pas madep sono udah mau keluar dari kamar mandi, dari belakang ada suara. Kalian tahu nggak sih kalau bisa di kamar mandi itu kan basah ya. Nah, itu kan kalau jalan kayak ada plek 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 gitu loh, kayak ada bunyi ituan air, karena itu kan kayak genangan air gitu kan. Nah, itu ada suara langkah kaki di atas lantai kamar mandi yang basah itu. Kan kayak, waduh, siapa nih? Kan dia sendiri, ini langkah kaki siapa? Situ feelingnya udah gak enak banget. Dia udah gak mau nengok ke belakang lagi. Intinya kayak dia tuh fokusnya kayak, buruan deh gue sampai kamar gitu, karena ini ada yang gak beres. Akhirnya dia gak nengok ke belakang sama sekali. Dia udah jalan aja keluar dari kamar mandi. Dan lo tahu, bukan sampai situ aja, suara langkah kakinya ini ngikutin dia jalan. Bahkan di saat dia bener-bener udah panik banget, dia lari. Dia bener-bener lari, jalan cepet sampai lari estafet, sampai garis finish. Nggak dong, gak lucu sumpah. Kayak dia lari, itu suara langkah kakinya juga ikut cepet. Jadi bener-bener dia lari, suara langkah kakinya juga bener-bener lari juga ngikutin dia. Seperti yang gue bilang tadi, kamar mandinya itu letaknya di lantai bawah kamar asrama. Jadi pas dia ke kamar itu kan dia harus naik tangga. Lu bayangin, ada langkah kaki ngikutin naik tangga, cepet banget ngikutin ritmenya dia. Kagak ada wujudnya, tapi langkah kaki dong. Lu bayangin aja, lu kayak gitu apa yang lo lakuin. Akhirnya dia sampai di kamar, semua teman-temannya udah pada tidur, lampu juga udah gelap. Dia buru-buru masuk ke dalam selimut, tutupin barang-barang yang dia bawa pas mandi itu udah gak diberesin, bener-bener dibawa sama dia ke dalam selimut, tutup. Itu ada suara manggil nama dia. Tapi sorry banget, gue lupa nama kakalnya siapa, karena teman gue ceritanya udah lumayan lama nih gitu. Jadi kita umpamakan aja namanya Nindi. Jadi pas dia nutup selimut, itu bener-bener di samping kupingnya ini, masih selimutan nih, di samping kupingnya ada yang manggil, Nindi. Dia lu pada nggak usah pada nanya-nanya bau nggak tuh mulutnya, nggak usah, udah basi itu udah basi. Pokoknya setelah dia baca doa segala macem, itu nggak lama udah nggak ada suara lagi, udah nggak ada suara langkah kaki, udah nggak ada suara yang manggil dia. Dia kira ngeberaniin untuk nurunin selimut. Pas turunin selimut, bener-bener itu si setannya itu dimuncul di muka dia, guys, yang kayak bener-bener langsung teriak. Kakak kelasnya bangunin satu kamar. Terus ya udah, akhirnya si kakak kelasnya ini trauma sekitar 1 minggu. Dia tuh nggak mau ditinggalin, bener-bener harus ditemenin kemanapun dia pergi. Gue kalau jadi dia, kayaknya gue nggak akan seberani dia sih, yang kayak berani untuk jalan sendiri ke kamar, padahal kayak jelas-jelas dia dengar suara langkah kaki dari belakang tapi nggak ada wujudnya. Itu kayak, itu berani banget sih. Kayak makanya gue bilang cerita ini serem banget, karena itu tadi sih, kayak wow, amazing bro.
Kebetulan gue udah lama banget gak cerita horor, dan kemarin di FYP gue itu muncul ceritanya hantu Herlina. Terus kayak gue baru pertama kali denger jujur hantu Herlina, terus langsung gue cari lah nih di Google gitu, siapa sih hantu Herlina ini, dari mana asalnya, dan gue dapetin sekarang gue mau bahas hantu Herlina. Ini sumbernya gue dapetin dari internet, kalau misalnya salah mohon dikoreksi. Jadi cerita horor ini tuh beredar di Jawa Timur, tepatnya di pondok pesantren yang ada di daerah Lamongan. Nah, si Herlina ini merupakan santriwati. Sebenarnya seperti santri pada umumnya aja sih, cuma di sana tuh dia ngerasa dia tuh nggak diperhatiin sama orang-orang di luar sana. Di luar sana maksudnya di pesantren itu. Jadi dia melakukan cara agar bisa mendapat perhatian. Nah, caranya inilah yang salah. Dia malah mengambil batu akik dari kiai yang mengajar di pesantren tersebut. Nah, si Herlina ini tertangkap basah oleh santri lainnya. Jadi pas melakukan pencurian dia lagi basah gitu. Jadi pas ditangkap dia lagi basah-basah, enggak dong. Maksudnya dia pas lagi nyuri langsung ketahuan sama santri lain. Terus diaduin lah ke kiai yang punya cincin akik ini, dan akhirnya dihukum sesuai dengan peraturan yang ada di pesantren tersebut. Karena merasa takut akan hukuman yang dia dapetin, si Herlina ini akhirnya kabur dari pesantren tersebut. Namun naasnya saat perjalanan kabur, Herlina ini tertabrak oleh mobil dan meninggal di tempat. Pihak pesantren tidak mengetahui kepergian Herlina, cuma orang tuanya ini mendapat kabar saat anaknya ini meninggal, apalagi dalam keadaan kasus dimana anaknya ini dituduh mencuri gitu. Jadi orang tuanya nggak terima gitu. Nah, karena nggak terima, orang tuanya ini akhirnya pergi ke dukun ilmu hitam yang konon katanya bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Jadi orang tuanya Herlina ini minta agar Herlina ini dihidupkan kembali untuk membalaskan dendamnya. Akhirnya dibawa ke pesantren, ya singkat cerita udah nih hidup lagi. Terus habis itu dibawa ke pesantren. Nah, pihak pesantren ini kan tadi kan nggak tahu kan kalau misalnya si Herlina ini kabur. Jadi pihak pesantren juga nggak tahu kalau sebenarnya Herlina itu sudah meninggal. Dan yang datang situ adalah arwahnya Herlina yang gue nggak ngerti, dia nggak paham, pokoknya berwujud Herlina, padahal Herlina udah meninggal. Dan akhirnya kasus pencurian itu kan ditutup dan pihak pesantren ini menerima kembali Herlina. Ya udah, masuklah seperti santri pada umumnya lagi nih si Herlina. Perubahan sikap Herlina ini disadari oleh teman-teman sekamarnya. Jadi si Herlina ini kerap kali dia cuma diem aja, terus mukanya pucat pasi. Terlebih lagi dari koper Herlina ini tercium bau busuk. Nah, pada saat si Herlina lagi nggak ada di kamarnya, dibukalah sama teman-teman sekamarnya untuk melihat isi kopernya tersebut karena bau bet bangke gitu kan. Pas dibuka ternyata adalah darah yang berbau busuk dan berbaunya tuh menyengat banget. Kaget dong teman-temannya. Konon katanya saat menghidupkan kembali Herlina ini tuh ada syarat di mana nanti si Herlina ini akan menjadi hantu penyedot darah. Nah, karena pada suatu malam nih pernah ada kejadian pada malam Jumat Kliwon, ini si Herlina minta ditemenin sama pengurus pesantren untuk ke kamar mandi. Tapi udah 2 jam di kamar mandi, ini si Herlina nggak keluar-keluar. Pas dipanggil juga nggak nyaut-nyaut. Akhirnya curiga dong. Akhirnya didobrak pintu kamar mandi itu, dan ternyata mereka terkejut karena yang mereka dapatkan itu bukan Herlina, melainkan sesosok wanita bertaring yang sedang menyedot darah. Si santri tersebut kaget dan lari melaporkan kejadian tersebut kepada sang kiai. Akhirnya sang kiai ini memburu hantu Herlina ini dan dimasukkan ke dalam botol. Kemudian botolnya dibuang, berharap tidak satupun ada orang yang menemukan botol tersebut. Horror time. Ih, freak banget. Ini sumbernya dari sonora.id. Tokonya bernama Sarah. Jadi Sarah ini baru lulus SMA dan mau kuliah. Dia udah diterima di salah satu kampus di Kota Kembang. Di mana itu? Kota yang ada gue nya, karena gue Kembang. Enggak dong, Kota Bandung. Nah, di sana Sarah itu ngekos bersama 2 sepupunya. Ada yang tahu nggak? Kelamaan ya, udah gue kasih tau aja, Jani sama Ava. Gak cerita, hanya Sarah ini nganterin Sarah buat ke Bandung. Pas nyampe di sana langsung beberes. Pas Sarah ngeliat rumah, ya boleh lah ya, soalnya emang sesuai budgetnya gitu. Rumahnya udah agak tua, kayak nggak terawat, dan tangganya itu terbuat dari kayu yang kayak asal-asalan gitu dibuatnya. Mungkin nih ya si tukang kayunya pas lagi ngebuat tangga lagi bad mood, jadi kayak ngasal bikinnya. Singkat cerita, udah 1 bulan Sarah menempati kontrakannya dan gak ada kejadian apapun. Sampai pada akhirnya suatu hari, Sarah nih balik ke kontrakannya jam 7 malam abis ngerjain tugas. Nggak kayak lu pada, balik malam abis nongki. Sampai di kontrakan, Sarah tuh langsung tidur. Dan emang kebiasaan Sarah kalau tidur itu lampunya dimatiin, jadi gelap total tuh kamarnya. Nah, tengah malam dia kebangun, terus biasa nyari HP. Pas lihat, oh ternyata 2 sepupunya nih gak bisa pulang malam itu. Gak tahu ngapain nih, gue gak mau seujon deh. Pas Sarah lihat jam, ternyata jam 2 malam. Dia agak merinding dan ya udah akhirnya dia mencoba untuk tidur karena emang dia sendirian di rumah kan. Terus ternyata tidak bisa, nihil, dia udah gak ngantuk. Di sela-sela dia lagi nyoba buat tidur, nah dia tuh inget perasaan pas dia masuk rumah tadi dia ngeliat lampu di ruangan depan kamarnya itu dinyalain. Seharusnya kalau lampu itu nyala, kamarnya ini nggak akan gelap total, pasti ada cahaya yang masuk dari sela-sela atas pintu. Sarah bingung kan, kayak kok bisa mati lampunya, kan di rumah cuma ada dia. Saat Sarah berdiri nih dari tempat tidurnya mau ngecek lampu kamarnya, langsung ada suara
Beh, Sarah langsung deg-degan, langsung kayak ini kan namanya cinta. Enggak dong, panik, langsung buru-buru tidur, menjemin mata, dan gak lama dia malah denger suara langkah kaki dari depan kamarnya.